Mungkin ini akan menjadi segmen baru di YouTube saya kalau nggak males tentu saja. Ini adalah Gilang RD4 K20. Mungkin ada yang udah pernah nonton sebelumnya di kontennya Mas Arif Brata yang ini. Jadi ini mobil yang baru saya ambil, CR-V RD4 K20. Sorry pakai kode-kode otomotif ya kalau nggak paham. Saya nggak peduli, siapa suruh literasi otomotif Anda kurang. Ini tahun 2002 Honda CR-V. BTW ini saya ngerekamnya pakai GoPro yang sangat lama ya, GoPro 3 Plus. Jadi kalau framingnya agak kurang atau tidak cerah atau apa, tidak tahu karena udah sore. Karena saya tidak ada layar di depan nih, untuk tahu nih udah oke apa belum. Layar di belakang juga nggak ada GoPro ini. Jadi udah aja ya, dinikmati saja. Jadi ini CR-V saya ambil di bulan ini, sekarang ini direkam di bulan 9. Saya ambil ini di bulan 6 ya. Jadi kurang lebih udah 3 bulan saya pakai. Sejauh ini happy sekali. Mungkin cerita soal mobil ini yang agak panjang lebar ada di YouTube-nya Arif Brata itu yang tadi. Tapi kalau cerita singkat, sebelumnya saya pakai Ford Fiesta Trend 1400 cc 2012. Pakai dari 2012 sampai terakhir dijual kemarin 2024, kurang lebih 12 tahun. Dan saya no komplain sama mobil itu. Banyak yang orang-orang takut, melihara Ford emang masih ada spare partnya, emang masih ada bengkelnya, emang kalau menurut saya kalau masih tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa deh kayaknya, di Jakarta, di Pulau Jawa terutama di Jakarta, saya berani ini apapun, melihara mobil apapun ya. Maksudnya untuk ngerawatnya berani gitu. Nggak takut susah spare part atau ada semua lah. Kalau masih di Jakarta mah apalagi ada semua barang-barangnya gitu. Aman, saya sangat menikmati mobil yang sangat nyaman. Ford Fiesta, audio bawaannya oke. Kekedapannya cukup lah, cuman saya tambah lagi kekedapannya waktu itu. Udah cukup banget, audionya mantap sekali. Dibawanya tuh enak banget. Setirnya tuh nggak terlalu enteng, jadi ada ngisi gitulah setirnya. Walaupun kalau soal performa di putaran rendah, di putaran rendah agak kurang enaknya kalau emang udah agak kenceng tuh mobil. Tapi komplain saya yang akhirnya saya memutuskan udah deh jual deh, yaitu pertama karena punya anak tuh kan, jadi ada car seatnya. Nggak kelihatan sih car seat, ada car seat lah ini di belakang di kiri. Saya geser dikit ya, kelihatan nggak ada car seat? Yang nggak tahu framingnya. Pokoknya karena ada car seat, terus jadi Fiesta itu kan driver oriented car, mirip-mirip Mazda 2 lah ya. Jadi yang duduk di depan berdua enak banget, tapi kalau udah di belakang tuh sangat tidak nyaman, sangat sumpek di belakang. Apalagi ada car seat, belum istri di belakang, barang-barang bayi. Kalau jalan-jalan keluar kota tuh kan, bayi itu kan makhluk yang sangat kecil tapi barangnya besar-besar. Kalau keluar kota kan banyakan barang dia ya, koper-koper udah di bagasi, koper bagasi yang nggak seberapa besar kan. Terus barang di jok depan, terlalu penuh deh, terlalu sumpek mobil itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh ganti deh, karena kebetulan barangnya ada sih, jadi momennya sungguh tepat tuh bulan Juni kemarin. CR-V ini ada di list yang mobil-mobil saya inginkan. Saya punya beberapa catatan mobil-mobil yang saya inginkan yang masih masuk akal lah gitu, yang masih bisa saya kejar lah harganya. Karena yang atas-atas kayak Mini Cooper tahun 70 tuh kayak belum bisa saya kejar sekarang, masih terlalu mahal. Mazda 6 Estate itu juga pengen, cuman itu masih terlalu mahal. Jadi yang saya kejar-kejar yang cukup bisa lah. Ada ini, CR-V ini, ada Outlander Mitsubishi, ada X-Trail T30, X-Trail yang pertama lah ya, angkatan pertama X-Trail, atau angkatan kedua masih oke lah ya. Itu terus ada apa lagi ya? Itulah kurang lebih lah. Nggak ada yang mobil baru. Yang mobil baru paling Mazda 6 Estate kali ya, yang agak cukup baru. Yang sisanya mobil-mobil lama kayaknya yang gue suka dah. Nah itu, terus akhirnya sama ini, kalau sedannya ada Mercy Boxer E300 lah ya. Itu juga demen banget saya sama bentuknya tuh, Mercy itu cakep banget. Nah kebetulan saat
bulan 6 itu ada sepupu, saudara ngepost nih dia jual mobil ini, CR-V ini. Dia ngepost 2 yang gue inginkan coba di saat yang bersamaan. CR-V ini, RD4 dan Mercy itu E300. Dua-duanya yang saya inginkan, dan keduanya masih di range harga yang mirip-mirip lah setahu saya ya, kalau saya cek-cek di marketplace. Sekitar 70, 60 bahkan kali ya, 60 jutaan sampai, ya kalau ke atasnya sih udah bebas, tergantung penjualnya aja ya mau naruh harga berapa tergantung kondisi. Tapi kurang lebih startnya dari 60-an lah, affordable lah gitu. Ada dua-duanya. Sungguh saya agak bimbang karena uangnya tentu tidak cukup untuk beli dua-duanya. Kalau cukup saya sih tidak perlu bimbang, saya beli aja dua-duanya. Jadi karena pertimbangan tadi pengen buat bawa barang banyak. Sebenarnya Mercy itu gede juga sih, untuk bawa barang banyak juga masih oke tuh, naruh car seat segala macam. Cuma satu lagi adalah istri saya ini kan lebih anak alam daripada saya. Jadi kayak waktu itu kami pernah jalan-jalan ke Curug, terus ke yang apa sih yang gitu-gitulah ya, yang curug-curukan, yang tempat-tempat. Terus rencana kami juga, anak nih kalau udah setahun nih, udah agak gedean, udah seneng melihat dunia tuh, pengen kami ajak camping yang gampang-gampang gitulah, yang di Bogor gitu, glamping, melihat alam gitu. Nah itu kan nggak semua aksesnya oke kan. Nah enaknya punya mobil yang agak lebih tinggi ground clearance-nya. Jadi kalau Mercy itu kayaknya agak sayang ya untuk dibawa-bawa yang begitu-begitu. Dan karena saya sekali lagi masih hanya bisa afford satu mobil, akhirnya RD4 inilah menjadi pilihan dan ada di tangan saya sudah kurang lebih 3 bulan ini. Jadi segmen RD4 K20 ini sebenarnya pengen video diary kali ya. Video diary saya untuk mobil saya ini adalah untuk sekalian ngasih tahu, siapa tahu kepada sesama pengguna, ini mobil apa aja yang setelah saya dapatkan nih, apa aja yang udah saya ganti dan di mana aja bengkelnya ya. Tapi karena saya baru kepikiran, nggak kayak Bang Gopar yang semua bengkel di videoin, tidak ada, jadi saya kasih gambar-gambar atau Google Maps-nya aja nanti ya. Jadi yang pertama kali saya dapat nih, jadi saudara saya pun bukan tangan pertama, dia make sekitar 5 tahunan kalau nggak salah, dia make 5 tahunan. Yang pertama dia ingetin adalah langsung ganti ban, karena ini bannya udah lama banget gitu. Jadi yang begitu saya dapat mobil ini, alhamdulillah masih nyala lah ya, maksudnya mesin tuh aman gitu, nggak perlu banyak apa, udah bisa langsung dipakai jalan gitu. Cuman bannya, jadi yang utama adalah saya ganti ban. Ganti bannya di dekat rumah sih, di Buncit Raya, Otoban Buncit Raya. Ganti ban ukuran 235 60 ring 16, ini ring 16, yaitu pakai GT Radial Savero SUV, GT Savero SUV. GT itu kan gajah tunggal ya. Jadi Savero ini kalau nggak salah ada Savero AT yang all terrain gitu, terus ini yang Savero SUV. Kalau nggak salah ini ban OEM-nya Toyota Rush gitu-gitu deh gitu. Saudara gue nyaranin 235 lebarnya karena dia juga sebelumnya pakai 235, pakai Grand Track kalau nggak salah ya, Dunlop. Jadi biar lebar aja gitu, jadi kelihatannya mobilnya lebih mantep gitu kakinya karena lebar-lebar. Tapi memang bener sih, saya suka dengan looks-nya kalau dipakai 235 tuh lebarnya kayak pas gitu. Bannya 4, jadi ban gue ganti 4 semua, sama ban serep yang di belakang itu. Tapi ban serepnya pakai ukuran, karena ban serepnya velgnya lebih kecil, R15, jadi ukurannya 215/70 R15 kalau nggak salah itu. Walaupun sekarang setelah melihat-lihat banyak referensi pengen ganti ban AT biar gaya-gayaan aja sih, bukan berarti ingin overland ke Sumbawa gitu ya, pengen juga sih langsung keliling Sumatera gitu. Kadang ngeliat-liat ban AT lucu-lucu gitu. Kalau MT itu kayaknya terlalu ban MT terlalu ngeri lah, terlalu off-road banget gitu. Kalau AT itu masih all terrain kan, jadi masih oke lah kelihatannya. Incaran saya adalah antara Yokohama Yolandar atau Toyo Tires Open Country, Toyo Open Country, karena dua-duanya Jepang. Biar ini kan mobil Jepang, jadi bannya juga Jepang biar gila, JDM parah.
Tapi belum tahu nanti karena kan bannya baru, ini baru diganti, sayang kalau langsung ganti lagi. Terus yang udah saya ini adalah saya ke bengkel, cari bengkel OTC. Ini model-model cari sendiri ya. Dapat namanya Berkah Jaya Abadi di daerah Ciputat. Itu saya cek karena waktu itu karena ada oli yang suka netes-netes pas parkir di garasi. Jadi diberesin itu packing ya namanya kalau nggak salah, seal itulah. Packing itu saya juga agak kurang paham ya. Packing itu dibenerin. Nggak lama tuh itu kan di awal ya, kayaknya di bulan 6 itu langsung gue bawa ke bengkel itu. 2 bulan kemudian, bulan inilah di September ini tuh netes lagi. Akhirnya saya bawa lagi ke situ sama dia, sealernya ditebelin lah segala macam. Jadi saya bawa lagi ke situ untuk benerin itu. Jadi udah 2 kali ke bengkel itu. Lalu dari segi ini estetika, lampu depannya yang kiri kalau nggak salah ya. Yang kiri tuh udah agak menguning, lampu headlamp udah agak menguning. Akhirnya saya dapat referensi dari Wheels Around Me, Mas Ali dari Wheels Around Me. Pernah cuci bohlam gitu di daerah Blok M bawah, di Blok M basement. Akhirnya datanglah ke sini untuk benerin, untuk nyuci bohlam gitu. Jadi dibuka gitu, dicuci dalamnya, ajaib memang. Dicuci terus di coating lagi luarnya. Pas udah beres gue ngeliat, kok bisa kayak baru lagi ya, padahal udah habis kuning-kuning gitu. Canggih banget. Terus di sebelahnya ada bengkel yang bisa ini apa namanya nih? Gue benerin apa ya? Terus minum dulu. Gini nih, kalau bikin video nggak dicatat-catat dulu apa aja yang udah dibenerin, jadi lupa. Yang di Blok M itu saya benerin power window. Oh bukan, sorry, central lock. Jadi central lock yang ini kiri depan kalau nggak salah tuh suka nggak ikut naik turun tuh, jegrek ininya nih. Nah, tuh ya tadi nggak naik, gue sampai kaget sendiri mau nyontohin kok dia nggak turun tadi. Ini nih central locknya. Kemarin tuh nggak ikut turun, akhirnya ada modul di dalamnya yang diganti. Sekarang udah mantep. Berikutnya, jadi mobil ini datang dengan kaca film yang clear. Kaca filmnya tuh clear. Memang secara looks cakep sih, agak-agak hijau gitu. Kaca filmnya ini clear. Dilihat dari luar tuh oke lah kelihatannya. Secara looks tuh JDM banget lah gitu kata orang. Tapi saya tidak suka karena panas. Saya berapa hari nyetir mobil ini, istri saya kok agak hitam ya tangannya. Ternyata karena panas. Saking panasnya tangan saya hitam nih. Gitu. Dan juga kan karena ada istri dan anak duduk di belakang, itu kan kadang-kadang suka nyusu, anak saya menyusui, istri saya menyusui anak saya, kan jadi terlalu kelihatan dari luar gitu. Dia harus pakai penutup inilah, ribet lah. Akhirnya ya udah deh saya ganti ini kaca film. Nyoba-nyoba kan cari-cari apa ya, udah pernah beli sebelumnya Lumar, terus nyobain Solar Guard lah, belum pernah beli Solar Guard premium ini apa, Black Phantom namanya, Solar Guard Black Phantom. Belinya di Tokped. Bayarnya tapi masangnya langsung di kantornya di Kemayoran di Jakarta Pusat. Oke, ini udah berapa? Udah 15 menit videonya. Udah lah ya. Untuk sekarang, untuk episode pertama dari Gilang RD4K20 ini segitu yang sudah saya habiskan setelah kekacauan bro, mampang di sore hari. Sorry. Segitulah ya, segitu dulu yang sudah saya benerin dari mobil ini. Sejujurnya saya tidak banyak, saya hanya suka looksnya aja tuh. Mobil-mobil yang ada di catatan saya itu saya hanya suka looksnya, nggak ngerti amat mobil dan otomotif. Jadi sebenarnya saya juga tidak paham mobil ini kan, akhirnya beli ini kan ya di salah satu list itu. Tidak paham juga sebenarnya mobil ini apa yang penyakit utamanya, apa yang harus diperhatikan, apa tidak paham saya. Jadi ya paling sambil belajar lah, sambil baca-baca di internet, lihat-lihat di YouTube gitu, apa aja orang-orang tuh apa sih yang dibener-benerin atau bengkel-bengkelnya di mana aja gitu sih. Begitu saja untuk episode kali ini. Nanti berikutnya akan bahas apa lagi yang sudah saya ganti-ganti dan udah dibenerin dari mobil ini, biar menjadi pengingat aja lah mobil udah benerin apa aja gitu. Siapa tuh ada yang punya info-info bengkel ya untuk mobil ini di Jakarta terutama, boleh dikasih saran di kolom komentar. Gila, YouTuber abis kolom komentar. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye.